Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah memasuki bab kedua, yaitu mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan subbab mengimani Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala lainnya. Baik, langsung saja yang pertama, yaitu mengimani Al-Quran dan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lainnya. Sebagai seorang mukmin, kita wajib mengimani kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah diturunkan kepada para utusannya. Beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Iman kepada kitab-kitab Allah artinya mempercayai dengan penuh keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan wahyunya kepada para rasul berupa kitab-kitab sebagai pedoman hidup bagi dirinya. Kemudian kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan anugerah bagi manusia, sebab dengan akal dan pikirannya manusia dapat mengkaji ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Dengan ilmu tersebut manusia dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk keselamatan kepada manusia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penerang jalan yang lurus bagi manusia yang tidak memiliki tujuan. Yang selanjutnya, di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada nabinya. Setiap muslim wajib mengimani keempat kitab suci tersebut. Keempat kitab tersebut berisi ajaran pokok yang sama, yaitu ajaran mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang pertama yaitu kitab Taurat. Taurat merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk dijadikan petunjuk dan bimbingan baginya dan umatnya, yaitu kaum Bani Israel, agar mereka berada dalam jalan kebenaran. Kitab Taurat diturunkan sekitar abad 12 sebelum Masehi dengan bahasa Ibrani. Kitab Taurat diturunkan secara langsung kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina. Kemudian yang kedua adalah kitab Zabur. Zabur merupakan nama kitab suci yang diberikan kepada Nabi Daud alaihissalam untuk kaum Bani Israel. Kitab ini menjadi tambahan bagi kaum Bani Israel selain kitab Taurat yang menjadi pegangan utama. Kitab Zabur ditulis dalam bahasa Kipti. Lalu yang ketiga adalah kitab Injil. Injil merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi kaum Nabi Isa alaihissalam, yaitu kaum Nasrani. Dan kitab ini atau kitab Injil ditulis menggunakan bahasa Suryani. Kemudian yang keempat yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Berbeda dengan kitab-kitab sebelumnya, kitab suci Al-Quran diturunkan untuk seluruh manusia. Kitab suci Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab suci Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab dan berisi tentang akidah, hukum, dan muamalah.
dengan turunnya Al-Quran telah menyempurnakan dan meridhoi agama Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi manusia. Cukup itu materi hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat dan barokah. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.